aja yang record. Oh. Oh, udah ada recording tuh. Ayo silakan Bapak. Ini nggak nunggu yang lain dulu apa cukup segini aja nih? Bergantung Osin belum masuk. Pak Moderator. Osin udah di studio ya. Di studio pakai mic dengan suara juga beda sama kita. Kalau kita masih agak gerebek-gerebek, kalau Randi itu clear gitu. Itu artinya sudah menggunakan alat-alat tersebut. Oke, silakan kita langsung mulai aja. Silakan dulu, siapa dulu, Mas Pak Randi atau Pak Erik? Silakan, siapa dulu? Mungkin Mas Randi dulu deh, kita coba Mas dengarkan. Randi aja dulu, yang biasa podcast. Paparan dari Randi. Silakan, Mas Randi. Nah, terima kasih atas waktunya. Mas Panji, saya mau nanya dulu. Sekarang pertanyaan Panji apa? Jadi saya nanti mulai dari situ. Oh, gitu. Oke deh pertanyaannya ya. Jadi pertanyaan saya itu seiring seperti tadi disampaikan di grup Pak Randi. Jadi kita ingin memulai suatu program podcast isinya khususnya tentang kesehatan. Kita ada untuk menggait kelompok milenial, kelompok muda melalui podcast untuk promosi kesehatan. Ya intinya pertanyaannya adalah apa sih alat-alat Berarti live podcast ya Mas ya? Gimana? Live podcast? Iya, live. Ya bisa live podcast, bisa offline. Jadi kita nanti siapkan. Kalau live podcast mungkin ketika kita undang misalkan kayak kepala dinas, nah kita live podcast. Tapi kalau untuk bincang-bincang receh, bincang-bincang informal itu kan bisa di offline kan. Nah intinya adalah gimana sih Pak Randi untuk memulai suatu podcast? Kalau dalam bayangan kita memang podcast kan sebetulnya audio saja ya Pak Randi ya. Definisi umumnya podcast itu sebetulnya hanya audio, baik itu monolog ataupun dialog. Nah cuma kita ingin seperti kayak gaya kekinian, jadi stylenya kayak di radio, di stasiun podcast, tapi dibuat di YouTube channel. Itu jadi ada audio dan video. Nah, kira-kira apa sih yang harus disiapkan oleh kita-kita yang ingin memulai podcast dengan budget yang minimalis, tapi kita bisa melakukannya gitu, Pak Randi. Oh ya, ngerti kebayang. Jadi gini Mas Panji, sekarang podcastnya itu dibagi dua hal ya. Tadi kan Mas Panji bilang mau monolog atau dialog. Nah, itu dua hal ini nanti bakal berpengaruh ke alat yang kita pakai. Ini kan dengan asumsi budget terbatas ya Mas Panji. Kalau budgetnya tidak terbatas sih apapun bisa gitu. Sekarang kan kita ngomongnya budget terbatas. Nah, terus tadi Mas Panji bilang kalau podcast itu kan jadi lebih ke audio ya tanpa video. Tapi kemudian Mas Panji bilang podcastnya pengen ada di YouTube. Berarti udah masuk unsur video tuh. Nah, sekarang saya mau bahas satu persatu nih. Kita yang paling simpel dulu ya. Budget terbatas, monolog. Nah, tanpa video. Ini paling gampang Mas Panji. Jadi kalau cuman kayak monolog doang, tanpa video, kita bisa beli alat mic condenser yang dia outputnya udah output ke jack 3,5 mm yang masuk ke handphone, tapi yang 3 garis. Ini saya kasih contoh produknya. Sebentar. Kelihatan ya? Nah, saya coba cari di Jaknote aja yang gampang. Kenapa nggak share screen aja, Ran, biar gede, Ran? Sebentar. Oh, enggak ya? Emang kurang gede gitu? Iya, share screen aja. Oh, emang udah di-allow sama Mas Panji, allow share screen. Sebentar. Caranya gimana sih? Share screen caranya gimana sih? Itu yang di bawah itu ada yang hijau. Oh iya, sebentar. Udah di-allow, Mas. Sebentar. Tos di-allow.
Tos di low itu. Share screen. Low dan a high. Nah gini ya. Nah, ini kan lebih Cakep ini. cakep. Nah, ini yang pernah saya pakai nih. Ternyata Ini- referensi kita sama, Jaknot. Paling murah soalnya kok. Bener. Bentar. Nah, ini ada mic yang pernah saya pakai ya. Mic BM 8000. Coba kita klik ya. Kayak nama Nah. sekolah di Jaksel. Bener Nah. harganya segitu tuh. Enggak, itu mah Kabelnya doang ini. kabelnya doang. Bentar, yang ada ininya mana ya? Habis kenyaran dia. Nah, ini nih yang bawah-bawah tuh. Nah, itu Harganya tuh. sekitar 80-an kok. Ini ya. Nih. Nah, itu condenser recording. Nah, BM 800. Nah, ini yang paling simpel pakai ini. Saya udah pernah coba. Jadi dia dari mic-nya. Bentar, saya klik dulu. Nah, dari mic-nya Colokannya tuh, udah ini ya. ya colokannya ini langsung ke 3 colokan mm kecil, ya? 3,5 ya kecil ya, 3,5 milimeter. 3,5. Nah, cuman Oh, yang langsung ke HP ya, Ran ya? ya betul, cuman ini dia colokannya yang 2 garis. Kalau buat ke HP kan dia 3 3 garis. garis. Oke. Nah, jadi ini harus pakai Harus. converter namanya audio splitter. Oh Audio ya, splitter. yang Karena 2 cabang itu ya. benar karena kalau di handphone Audio dia nyatu. splitter. Dia sinyalnya tuh nyatu kalau di handphone tuh. Jadi makanya kita harus pakai audio splitter. Cari di Jaknotnya ada nih Coba ya. di Jaknot juga ada tuh audio splitter. Audio splitter. Nah, ini yang murah nih. Nah, tapi jangan yang colokannya lubang ya, yang Ada yang male to male. Sebentar. Gimana sih? Nggak bisa keluar. Berarti ini khusus untuk podcast yang di HP ya, Mas? Yang di HP. Ini Ya. kan ya? Nah, ini saya jelasin Tanpa pakai... Ya, saya jelasinnya runut biar nggak ngomong. Tuh yang bawah itu, Ran. Ini yang mahal nih. Nah, itu. Ini Itu yang mahal bagus ya. tuh. Oh, itu 3 garis ya, Ran ya? Udah bisa 3 ya? garis, ini kan ada kelihatannya. Itu khusus Nah, ini ya. 3 garis. Nanti si colokan mic yang barusan yang BM800 masukin ke sini. Masuk sini. Nah, ini nanti masuk ke earphone. Earphone. Output earphone ya ini ya. Ya. Nah, buat ngerekamnya banyak. Paling kalau saya sih biasa pakai open kamera karena kalau open kamera itu video bisa, audio bisa. Mana Erik pakai apa Erik yang buat recording teh yang disaranin ke yang waktu bikin himne Oh, pakai apa ya, lupa? Yang dia bisa ngerekam sambil di ini ya, sambil ya, ngedengerin sambil musik ya. Ya, ada saya lupa aplikasinya Erik. Voloko apa? Oh, Voloko. Itu kalau mau audio only, tapi kalau mau ada videonya pakai open kamera. Ya, nanti mungkin dijelasinnya di yang terpisah lah, soalnya agak panjang. Nah, itu pertama. Sekarang yang kedua, kalau kita mau monolog plus video, tapi kualitasnya lebih bagus. Soalnya mic yang barusannya yang BM800 itu, dia cuman kayak sekedar ngerekam aja, tapi kualitas suaranya tuh nggak jernih gitu, kayak kresek-kresek gitu. Gak kayak yang Ran dipakai sekarang lah ya. Ya jauh. Nah, sekarang coba yang monolog dengan kualitas audio yang bagus. Nah, ini juga bagi 2 hal. Nah, yang pertama, kalau misalnya kita mau ngerekamnya langsung ke handphone, berarti kita mesti cari yang dia ada output yang 2,5 mm. Nah, cuman sampai saat ini saya belum nemu ada mic condenser bagus yang dia outputnya langsung ke 2,5 mm tanpa converter. Makanya kalau misalnya mau pakai model mic yang kayak saya nih ya, yang saya tuh sebentar Tokopedia ya. Ini pakai apa itu? Nih saya bukain di Tokopedia. Nah, ini yang saya pakai nih. Audio Technica AT 2020. Ini 1,5 jutaan.
Nah, untuk mic yang sekelas sama ini banyak. Ada tadi yang Erik bilang yang Focusrite. Itu juga sama, ya, Focusrite ya. Focusrite mic. Focusrite Studio Ran. Kalau Oh, yang ya. Focusrite mic aja nggak ada yang jual. Oh, nggak ada. Sebentar. Focusrite Studio. Dia banding Nah, ini. sama soundcard. Nah, kalau ini yang Focusrite, Nah, dia itu. udah bundling. Harganya sekitar 4,2 juta. Nanti dijelasin ya. Harga Sekarang dulu kita tuh ngomong 37. 37-an ya. Nanti dijelasin lebih detail lagi. Yang bisa dipakai satu lagi merek Samson. Samson C, tipe C. Nah, ini nih. Tipe C. Nah, Samson tipe C ini ada dua macam. Ini yang Samson C01U, dia outputnya udah USB. Nah, dia koneksi dari sini udah USB. Nah, ini kelebihannya dia bisa langsung colok ke komputer. Kalau beli mic yang kayak saya tadi, yang AT atau yang Samson biasa, dia outputnya itu masih berupa kabel SLR. Mana ya, sebentar. Yang 3 titik Berarti itu ya? bisa tanpa soundcard ya, Nan? Betul. Jadi kalau kita mau main simple, beli aja yang outputnya USB. Contohnya ini Samson C01U. U itu untuk USB. Nah, kalau Ini yang aku pakai Vivine nih. pakai apa? Vivine berapa ini? USB. Yang colokannya ke ujungnya apa, Mas Wanji? USB. Oh, USB. Nah, itu udah enak. Berarti tinggal colokin ke komputer. Cuman, nah sekarang baru kita ngomongin. Kalau kita udah mau ngomongin dialog, nah si USB ini ada kelemahan. Berarti kita mesti punya dua koneksi ke komputernya, dua USB input. Saya belum pernah coba kalau dua USB gitu bisa bagus atau enggak. Nah, kalau misalnya nanti mau dialog, saya sarankan mending belinya yang outputnya XLR yang non USB. Misalnya yang tadi yang saya beli Tapi AT2020. harus punya soundcard ya. Betul. Jadi masih punya soundcard. Nah, soundcard macam-macam nih ya. Yang biasa orang pakai itu Behringer. 1,3 maksudnya. Kemarin saya jual 700.000. Ini masih kan. Iya. Sekarang pakai apa, Ini Ran? kemahalan nih. Nah, yang saya jelasin ini saya yang cari yang apa? Yang umum dulu ya. Behringer UMC 22. Nah, 1,3 itu kan. ada 800 tuh. Nah, ini yang paling banyak dan bisa tergolong murah UMC 22. Cuman ini input mic-nya cuman satu. Yang satu lagi dia buat instrumen. Nah, makanya nanti belinya kalau mau beli Behringer jangan beli yang UMC 22, tapi yang UMC sebentar. Mending ini aja Ran, harganya lebih beda dikit sama Focusrite Solo coba Ran. Focusrite Solo sebentar. Focusrite Solo. Itu dia udah ya. Oh ya mic-nya satu, Ding. Satu ya, satu input ya. Focusrite Solo, Nah, jadi kalau mau cari itu yang kayak gini nih, yang itu 2 tuh. Nah, yang si inputnya tuh 2. Jadi ini dia bisa 2 input mic. Kalau sebetulnya bisa 2 Ran, yang Solo itu bisa pakai 2 mic, yang satu kondenser, yang satu apa sih yang biasa tuh? Jack gede ya, itu dinamik. Yang jack dinamik jack 3,5 ya. Hanya jack 2,5 ya, jack gede. Hanya bedanya kondenser sama dinamik itu kondenser lebih peka ke suara karena dia pakai preamp. Ya, si soundcard ini ngasih daya ke mic. Kalau dynamic itu dia akan baru bekerja kalau kita udah ini suara kita masuk, dia mengaktifkan membran itu. Kalau dynamic dia itu udah dikasih daya, jadi hal kecil pun itu akan kedengar. Makanya kalau rekaman tuh dia pakai dynamic karena detail suara itu akan kedengar. Dynamic atau tapi terlalu detail akhirnya. Kondenser ya, kondenser itu dia lebih detail. Suara burung di belakang aja bisa kedengar gitu. Ya, makanya harus ruangannya harus sepi gitu kalau mau pakai kondenser mah. Tapi ada teman beli
kondenser yang merek apa gitu, hampir 2 gitu. Dia itu bentuknya udah kayak dynamic dan nggak terlalu melebar keluar. Dia lebih fokus. Merek apa ya lupa. Itu tuh yang biasa dipakai ini sama penyanyi-penyanyi yang itu, penyanyi-penyanyi cover. Oh. Ya. Tapi dia udah kondenser, tapi bentuknya itu udah dynamic dan tidak terlalu banyak. Ran. Yang tidak Mau nanya, Ran. terlalu banyak. Kenapa? Untuk ini kan sebenarnya ada yang versi murah banget yang di Jaknot. Udah pernah coba belum yang Toughwear itu? Iya, teman saya pernah beli. Itu noise-nya tinggi, jadi kresek gitu. Nggak rekomen lah kalau misalnya kita mau bikin podcast yang kualitas lah. Jadi agak mending bener. ya. Ini ya agak harga, modal dikit lah ya. Jadi kalau saya saranin sih ya tadi yang Erik bilang, kalau mau beli kan disebutnya USB interface kan. Kalau pengen bagus beli Focusrite atau Behringer itu bisa dibilang harganya murah tapi kualitas bisa diterima lah kalau cuma buat podcast. Gitu. Ini berapa Ran? Behringer ini? Ini gimana Mas? 1,4-an kalau nggak salah. Kenapa Mas Panji? Nah ini kan inputnya itu ya bukan USB ya, ini kan jack mic kan. Ya. Betul. Nah sementara tadi kan misalkan kalau aku pakai yang outputnya USB, ini kan yang kayak yang colokan ujungnya USB, nyambung ke sininya gimana? Ya, kenapa ini disebut USB interface? Karena dia outputnya USB Mas Panji. Jadi inputnya colokan mic biasa tuh yang XLR, yang colokan 3. Dari alat ini nanti dia keluarnya USB. Kita tinggal colok ke komputer. USB di komputer ya. Betul. Dan itu ada berarti di PC-nya juga harus ada software untuk ngerekord itu kan? Betul. Jadi yang begini nggak bisa dipakai ya? Nah itu yang Mas Panji Pak punya itu dia kan cuma ujungnya bisa dicabut nggak Mas Pan? Atau memang kalau nggak bisa ini? Nggak bisa ya. Itu yang udah. Kalau yang Mas Pan itu udah ini merubah sinyal audio ke digital itu udah langsung di mic-nya itu. Kalau pakai Soundcard ini kita merubah sinyal audio kita dirubah secara digital di sini, masuk ke komputer, dari komputer dikeluarin lagi audio. Gini. Makanya di sini bisa in out. Di situ ada monitor, ada mic. Gini mungkin gini, Ran, coba ini nggak bener nggak, koreksi lah nanti. Gimana? Jadi kalau misalkan Mas Pan, biar maksudnya gini, Mas Pan ini kan udah punya mic 1 nih yang kondensor. Nah sekarang cuman masalahnya itu cuman bisa dipakai 1 orang. Betul. Kalau untuk dipakai 2 orang, saran Randi adalah pakai yang Soundcard ini. Bukan. Kalau misalnya Mas Panji udah punya yang USB dan mic itu pengen kepake lagi, berarti belinya mic USB lagi. Nanti dicolokin 2 USB ke komputer. Biar kepake lagi. Atau gini, maksudnya gini Ren, maksudnya gimana? Jadi si Soundcard ini bisa dipakai buat, ini kan ada colokan 2 lagi. Kalau misalkan tamunya ada 2 nih, narasumber ada 2, berarti ini 2 mic bisa dipakai. Betul. Mas Panji pakai punya mic yang udah ada, langsung colok direct ke PC. Nah nanti digabungin lagi di software. Bisa nggak kayak gitu? Bisa. Itu bisa kok. Hanya ini kalau ini itu dia kalau kelebihannya ada preamp. Kita bisa ngatur gain-nya di sini. Kalau yang Mas Panji itu pasti tidak ada gain-nya. Dia akan kalah si gain-nya pakai yang Soundcard ini. Oke. Jadi intinya beda kualitas kok. Udah kualitas. Bakal jadi beda kualitas. Beda. Gitu. Jadi kalau mau sama, mendingan ya udah pakai mic-nya mic kondensor yang kabel XLR normal dalam satu alat USB interface. Jadi stabil, preamp-nya ada. Preamp itu kan jadi mengubah sensitivitasnya dan kualitasnya kan sama semua. Jadi nanti pas podcast stabil tuh si suaranya. Gitu. Tapi ada ini kan, coba Behringer ini kan. Jadi kita tanpa Soundcard, karena Mas Pan kan lebih banyak ke podcast ya, ada mini equalizer yang dari Behringer itu dia ada output USB-nya. Mixer. Itu bisa berapa channel tuh? Mixer Behringer yang kecil. Tahu. Saya pernah pakai. Ada yang output USB itu. Ada. Itu ada gain-nya nggak? Ada. Ini kan
Behringer Xenix kan. Yang paling murah tuh yang Scenic, ya. 50. Nah, ini Itu nih. 800. Nah itu Yang kayaknya Mas Pan 800. bisa lebih ini cocok nih. Nah, lebih Nah, leluasa tuh. Bisa 4 orang ya? mic-nya, Atau 2? kondensornya cuma 2 kalau ini. Tadi bukan. Ya. Mic-nya cuma 2. Ini ada Tapi dia input bisa USB ngatur nggak? ini equalizer di luar. Betul. Cuman ya kalau pakai alat model mixer kayak gini, emang dia outputnya USB, dia di komputernya nanti keluarnya satu sinyal Mas Panji. Jadi Oh iya. langsung nge-mix satu line audio. Jadi kalau ada 2 pembicara, dia numpuk suaranya. Empuk, iya. Numpuk, nggak bisa diatur karena dia pengaturannya udah langsung di sini. Ini kan ada mixernya buat volume up down dan lain-lain. Jadi Oh, kalau bisa grafik suara mah satu grafik ya, numpuk. Betul. Ini Nah, diatur di luar. betul. Dan itu kalau udah keluar satu sinyal, nanti di program audionya nggak bisa dirubah-rubah, nggak bisa dipisahin. Jadi kalau misalnya yang satu ngomongnya terlalu pelan gitu, susah nanti naikin si Oh iya pembicara yang benar-benar. Nah, makanya kalau pengen bisa lebih enak editnya di post processingnya, mending pakai USB interface yang tadi Focusrite, Behringer U22 itu. Kalau saya tadi kan nanya kan saya pakai apa? Kalau saya pakai ini. Sebenarnya saya udah beberapa kali pakai berbagai alat ya. Cuman saya paling cocok yang ini nih. Ini punya saya. Oh, udah nggak ada. Sebentar. Nah, ini yang saya pakai. Lebih simpel ya. Ya, saya kan udah pernah coba. Termasuk waktu ngerekam selo ini, Ran? Betul, pakai ini. Nah, kenapa saya pilih ini? Ukurannya sangat kecil, ini cuman segede handphone. Dan ini bisa portable, jadi kita bisa nyolokin langsung ke handphone via USB OTG. Cuman dia kondensornya satu ya? Satu, ada yang 2, cuman ini aja harganya udah 1,8 yang satu. Ini termasuk kelas menengah ke atas kalau ini sih. Yang 2 colokan. Nah, ini yang 2 colokan. Nah, ini nih. Zoom U24. Ini harga dolarnya $150, berarti sekitar 2,5-an kali ya. Ya, sekitar 2,5-an tuh. Nah, ini kelebihannya itu aja, dia portable, cuma segede handphone. Jadi dimanapun tinggal colok handphone, dia langsung ke split kayak audio interface ke komputer. Emang suaranya bagus lah di atas di atas Behringer sama Focusrite, plus kecil. Cuman harganya emang agak mahal gitu. Jadi kalau saran saya kalau misalnya cuman buat diem di rumah atau nggak portable, mending yang tadi aja Behringer atau Focusrite. Itu Mas Panji. Saya waktu itu kan nitip ke Teddy tuh beli mic ini cuman 500 ribuan di Jerman. Anjir. Di sini udah 1,8 nih. Pernah pakai Focusrite kan? Focusrite pakai langsung enggak, cuman saya mah lihat teman-teman aja yang pakai sih. Itu ya mesti diupdate ya si Focusrite ya. Update apa? Mesti update ke internet ya baru bisa firmware-nya jalan ya. Oh, itunya apa? Software bawaannya ya? Ya. Itu teh kelemahan yang gratisnya. Benar. Jadi bukan ini sih. Kalau dulu tuh itu tuh bundling. Kalau dulu bundlingnya dia pakai CD. Kalau sekarang dia tanpa CD. Jadi kita harus download di internet. Ya, hanya bonus sih sebenarnya, bonus bundling. Oh. Itu Mas Panji ada yang mau ditanyain lagi? Kalau ingin ke kualitas sih Mas Pan mending pakai sound card. Betul. Sound card sama mic sebetulnya. Oh ya, tadi lupa. Siapa? Ika tadi bilang dia pakai mic Rode ya. Nih ya, saya buka. Ada alternatif lain. Ini tadi kita baru ngomongin audio. Oh iya, Rode. RHOD. Rode apa? Tadi kita baru ngomongin audio, belum ngomongin video ya. Belum ngomongin video. Nah, terus tadi Ika nyambung kan. Oh, kalau saya pakai Rode. Nah, ini kan barangnya. Jadi
si mic Rode ini dia mic kondensor, tapi outputnya udah yang jack kecil. Jack 3,5. Ya, sebentar open image. Bentar ya. Nah, ini udah jack yang kecil. Tinggal nanti kalau mau masuk ke handphone bisa converter. Tapi kalau mau masuk ke kamera, dia bisa langsung. Nah, sekarang pertanyaannya gini Mas Panji, kameranya pakai apa? Karena nggak semua kamera punya input itu ya. audio. Jadi biasanya kamera-kamera yang punya input audio tuh kamera-kamera yang kelas menengah ke atas. Nah, yang saya tahu ya kalau kamera yang menengah paling murah ada inputnya itu pakai Canon. Canonnya Canon tipe bentar. Nah, ini nih. Kelihatan nggak? Ini murah nih. Cuman 3 jutaan. Canon EOS 200D. Ya, 200D. Nah, 200D. Itu Randy pakai video apa HP ya? Yang mana ya sekarang? Yang sekarang ah? Sekarang pakai handphone. Nah itu pakai koneksi ke PC-nya gimana? Pakai USB. Di capture pakai USB. Oh, yang pakai program aplikasi itu kemarin dibilangin itu Ran, cuman aku gagal wae. Droid Cam. Ya, Droid Cam. Oh ya, Droid Cam. Nah, harus ini ada pakai apa ya? IP address itu ya? Aku kalau pakai WiFi bisa jalan, cuman dia berapa lama mungkin koneksinya nggak stabil kali ya. Ketika koneksi stabil dia langsung putus. Aku mencoba pakai USB tapi belum berhasil. Kualitas video sih lebih keren HP, lebih clear daripada webcam ya. Benar. Nah, balik lagi ya tadi Mas Panji, kalau pakai Rode itu pastikan si kameranya punya input audio. Yang paling murah itu Canon 200D, terus harganya sekitar 3,5 apa 4 jutaan lah kalau sekarang. Ada lagi yang baru tuh, cuman kelemahan Canon itu dia baterainya Mas Panji nggak bisa jadi ambil cepat cas. habis. Jadi kalau normalnya dia harus cabut baterai, cas dulu, pasang. Jadi kalau kayak buat podcast yang berjam-jam bukan solusi gitu. Kecuali kita beli alat tambahan kayak baterai grip. Nah, si baterai grip itu dia bisa nyolok ke listrik langsung. Cuman karena itu modifikasi, nggak disarankan karena banyak yang rusak kamera-kamera. Nah, kalau misalnya pengen podcast yang berjam-jam tapi udah built-in, mending beli merek Sony. Itu mulai Sony tipe A6400, itu harganya sekitar 12 juta. Itu sudah bisa colok ke listrik. Jadi dari USB, ada colokan USB, nanti si USB-nya tuh bisa masuk ke listrik atau ke power bank. Dia bisa berjam-jam, nggak ada limit rekamnya. Kalau kamera-kamera SLR atau mirrorless yang kebanyakan sekarang, dia rekamnya limit setiap 15 menit dia mati, 12 menit. Nah, cuman Sony ini mirrorless yang bisa unlimited rekamnya selama memorinya masih cukup. Gitu Mas Panji. I see. Cuman Sony itu mahal harga bodinya dan mahal lensanya. Kalau pengen murah, beli yang tipenya tipe handycam Mas Panji. Itu rekamnya bisa berjam-jam. Cuman kualitas videonya nggak akan bisa nyamain mirrorless yang Sony A6400 dan kelas-kelas itu. Harganya murah kalau handycam, paling cuma 3 juta, 4 juta. Kayak Sony, ya tau lah Sony handycam lah. Kan beda ya. Itu lebih murah. Kalau pakai handphone gimana? Pakai handphone bisa. Tinggal download aja yang tadi saya bilang, aplikasi Droid Cam. Nanti si handphonenya tinggal colokin pakai USB ke komputer. Dia udah jadi kayak kamera. Kayak kamera dan direcord di PC. Betul. Jadi si kamera itu hanya berupa device untuk capture image doang ya? Betul. Nah, sekarang ada perbedaan kalau misalnya nyolokin handphone ke komputer sama kita ngerekam pakai kamera langsung. Kalau kita nyolokin handphone ke komputer, kita mesti punya aplikasi tambahan buat ngerekam videonya. Itu ribet. Saya juga ini kan kabelnya di depan saya ini banyak pisan ini kabel-kabel. Cuman enaknya tuh maksudnya nggak usah ngeluarin biaya lebih gitu, tinggal pakai handphone yang ada, colok-colok. Cuman setting di komputernya tuh ribet. Ini saya buat kayak gini doang, udah buka 4 aplikasi biar jalan. Ada. Udah buka Droid Cam, buka OBS, buka Zoom, sama buka Scrappy namanya. Itu rudet lah gitu.
Kalau mau simpel ya tadi pakai kamera, karena Kamera sih ya. betul, karena si videonya dia langsung terekam ke memory card. Memory card. Nah, nanti Oke. Mas Panji tinggal cabut memory card-nya, edit tuh belakangan. Menggabungkan Gitu. suara dan gambar ya. Oke, nah udah sampai tadi, berikutnya. Sekarang gini, kalau Mas Panji pakai audio interface yang tadi Erik bilang, kelemahannya adalah data video dan data audio terpisah. Data videonya kan ada di memory card kamera kan. Audionya dia berupa file di komputer. Nanti Mas Panji di software video editingnya harus mensinkronkan Mas Panji antara suara di kamera dan suara hasil rekaman audio interface tadi. Nah, itu kadang miss. Cuman sekarang di software Adobe Premiere yang terbaru, dia bisa otomatis sinkron. Begitu. Tapi emang post produksinya emang lebih panjang karena ada proses sinkronisasi, proses editing. Kalau misalnya nggak mau repot, tadi solusi yang Ika bilang, jadi si mic kondensornya langsung colok ke kamera. Jadi audio yang masuk ke kamera langsung bagus, Mas Panji. Gitu. Nah, sekarang masalahnya gini, kalau misalnya Mas Panji pakai mic yang model Rode ini, dia kan cuma bisa monolog, cuma satu kan. Nah, disinilah si fungsi audio interface itu berguna lagi. Jadi nanti di audio interface-nya, Mas Panji output-nya ngambil jangan dari USB. Jadi di audio interface itu ada output, Mas Panji, output sinyal. Jadi kabelnya langsung keluar untuk masuk ke kamera. Berupa jack gini ya? Ya, jack kecil gini. Jack lagi keluarnya. Ada biasanya outputnya, sebentar ya. Nah, ini kalau yang di Zoom, dia keluarnya yang colokan banyak ya. Ada yang di Behringer dia colokannya udah colokan biasa. Jadi tinggal colok ke kamera langsung. Cuman ya gimana? Maksudnya yang jadi si untuk mic-nya kan kalau pakai Rode yang tadi itu cuma satu. Betul. Biar jadi mic-nya ada 2 atau 3 pakai alat yang tadi itu. Apa sih namanya? Audio interface. Audio interface. Dari audio interface masuk ke kamera. Betul. Cuman kalau pakai audio interface berarti si mic-nya harus mic kondensor yang colokan 3. Yang jack. Jack enggak, mic-nya yang jack colokan 3 itu, Mas. Ya, XLR namanya. XLR. Sebenarnya bisa pakai Rode yang kayak gini, cuman pasti beda kualitas, Mas Panji, antara kondensor XLR sama yang gini pasti beda sinyalnya. Karena podcast itu kan dia lebih suara kan yang diunggulkan gitu. Betul. Nah, sekarang suara bisa gitu. Penjelasan berikutnya gini. Mas Panji misalnya males nih ngedit di video males. Nah, tadi solusi yang tadi benar yang Erik bilang, mendingan pakai mixer yang Behringer. Nah, jadi pas Mas Panji live, apa sih namanya? Mixer Behringer ya? Behringer Xenix. Nah, ini nih. Mixer Behringer Xenix. Jadi pas Mas Panji live, langsung tuh dibalancing antara volume pembicara dan respondennya itu langsung dibalancing. Kalau kurang keras dikerasin di sini langsung. Itu ada monitor ya? Ada monitor. Langsung dibalancing di sini Mas Panji. Jadi langsung masuk ke kamera satu sinyal. Jadi begitu beres podcast, filenya udah jadi tuh di kameranya, di memorinya, udah balance suaranya, udah videonya. Tapi kelemahannya itu nggak bisa post processing karena keluar dari alat udah satu sinyal itu ya. Harus pintar-pintar ngatur di luar. Benar. Jadi makanya nanti harus pakai monitor headphone, jadi biar tahu balancing antara kedua. Suara siapa yang gede, suara siapa yang kecil gitu. Nah, kan. Kalau misalnya kita justru malah nggak bisa ngebalancing, belum terbiasa, ya saran saya yang pakai USB interface karena sinyalnya keluarnya terpisah, jadi bisa diedit kemudian gitu. Kita nggak ribet pas live-nya. Nah, sekarang tinggal Mas Panji aja mau pakai jalur yang mana, mau jalur post processing atau jalur yang sekali jadi. Itu.
Itu Mas Panji. Oke. Kelihatannya kalau Mas Panji cocoknya yang ini ya bukan post processing, Yang sekali jadi ya. yang sekali jadi. Ya. Karena Jadi banyak main di ini audio. Ya paling Ya. pinter-pinter aja nanti operatornya pas pas lagi podcast pas ngatur. lagi ininya itu harus orang yang udah ngerti mana suara yang kurang, mana yang kelebihan. Jadi memang harus ada operator sendiri kayaknya. Iya. Betul. Nah, sekarang ngomongin masalah budget, Mas Panji. Kalau Mas Panji mau budget minimal ya, dengan cara yang pre tadi, itu mahal, Mas Panji. Oke, sekarang si mixer Xenix-nya aja anggap 1,5 juta, murah. Yang mahal nanti kameranya, Mas Panji. Kameranya udah 12 juta. Karena butuh kamera yang ada input mic-nya. Dan itu sangat mahal gitu. Budget nanti jatuhnya. Atau kameranya ke ini Ran, pakai yang HP itu. Tetap di post processing ya. Ya, kalau kamera HP atau kamera SLR yang murah yang kayak saya tuh yang 4 jutaan, ya itu masuknya post processing. Berarti Panji nanti mesti ngedit setelah syuting. Enggak, ini yang editnya nanti Mas Panji atau ada orang lagi Mas Pan? Orang lain. Dan dia udah biasa ngedit. Ya begitulah. Kalau udah biasa ngedit yang ini aja. Yang itu aja, yang post processing aja. Iya. Aku mah urusan konten aja. Nah itu, udah saranin yang jangan yang ini, saraninnya yang itu aja. Ya. Yang audio interface. Audio interface ya, USB interface. Audio USB interface. Itu kan murah USB tuh. Interface itu. Si USB kalau interface. Gimana, Rik? Gimana? Saya tuh pernah punya teman pakai Behringer. Dia tuh memang untuk keperluan musik sih. Ada ini delay. Delay itu ya apa? Kalau pas saat kita ngomong itu yang kedengar itu ada beberapa jeda gitu. Apa Emang sih, itu? Emang Dik, saya kan juga latensinya tinggi. Ya, benar. Latensinya emang tinggi. Terus noise-nya tinggi, nggak jernih, nggak sejernih ini, makanya saya jual. Kalau Focusrite itu apa yang kita omongin itu apa yang kita dengar gitu. Latensinya mili detik dan dia udah 24 bit. Dan memang musisi banyak pakai yang itu, kayak Arman Maulana dia pakai yang Focusrite tapi yang tipe yang di atas ini. Berarti itu mah kembali ke harga ya. Tapi kalau Focusrite yang Scarlett ini lumayan sih, lumayan bagus. Latensinya enggak ini. Enggak delay ya. Tapi kupikir untuk budget Kemenkes kayak masih masuk lah itu. Masuk lah. Bukan budget Kemenkes, ini mah budget ini apa? Di luar budget Kemenkes. Pribadi. Kita mah punya grup aja pengen resep apa? Seneng-senengan. Ya kan bisa diajuin Mas Pan. Tapi dengan harga segitu sih dengan berapa ini 42 ya? 4,2. Oke lah itu 4,2 itu udah bisa. 4,2 ya. Tadi yang paling murah itu apa itu? Yang dua channel tapi murah apa tadi? Focusrite berapa solo ya? Berapa sih? Focusrite itu 212. Kalau yang solo itu dia satu jacknya jack TRS ya? 212. Oh ini nih. Tetap aja mahal 3,2. Aja 3,2. Ada juga yang 414 kan. Dia bisa inputnya 44 mic. Harga lebih mahal lagi. 414 ya. Lebih mahal. Itu buat di studio. Oh iya 4 juta. 4 juta. Inilah over power kayaknya. Behringer yang murah ya? Iya. Cuman ya itu Behringer itu katanya gitu. Latensinya itu. Latensi ya. Tapi bukan buat musik kan, cuma buat podcast kata saya emang nggak signifikan lah maksudnya dari. Oh iya. Nah itu ya 1, itu ada nggak Ran? Ada. Yang Behringer yang inputnya 4 ada nggak Ran? Ada 404. UM berapa? UM 404 itu. Nah. Kemahalan masih. Nah ini nih. UMC. Nah ini nih. Nah ini Mas Panji nih murah itu meriah. Sama harganya kayak. Nggak gini Mas Panji, untuk pembicaranya bisa berapa orang? Ya untuk
Paling Tuh, ini bisa 4, harganya sama Iya. kayak 212 ini. Fokus. cuma kalau beli ini udah bisa langsung nanti ke depan di Nah, depan benar. bisa buat banyak gitu. buat investasi ke depan, Ra. Iya, Tinggal investasi. tinggal nambah kondensor lagi kan. Kondensor 4, Benar. kondensor itu yang kan Behringer juga. Kalau USB yang Mas Panji punya, apakah ada konverter biar jadi colokan yang ini nggak? Nggak bisa Paling kok beda. tambahan kok, jadi berlima, dia masuk sendiri ke USB yang lain. Ah, ya paling gitu. Jadi ada Tapi dia yang 4 bakal bagus sendiri nanti yang dibanding yang ini 1. satu. Jadi mendingan berarti modal Mas Panji beli ini sama mic kondensor 4, minimal 2. Enggak, jangan 4 dulu lah, minimal Ya, 2 dua lah. dulu. 2. 2 untuk ini. Kalaupun ini bisa nambahin 1 yang dari itu, walaupun suaranya nggak akan ngimbang gitu. Tapi 2 ya untuk podcast ada 2 orang minimal kan. Dari 1 mic kan bisa ngomong berdua gantian. Kondensor mic tadi berapa tadi yang paling murah dan bagus? Samsung sama Behringer murah mana, Ran? Behringer saya belum pernah pakai kok, Rick, jadi nggak bisa ngasih rekomendasi. Yang udah pasti sering pakai mah Samsung. Samsung itu 1.2 masalah. Kondensor Samsung. Bentar. Tapi Samsung kalau C ya yang paling murah Pak Randi, kalau kita beli yang soundcard ini sudah termasuk kabel outputnya. Kabel output USB termasuk, cuman kabel mic harus beli sendiri. Iya. Cuma mic doang kan yang beli. Kabel mic itu kan sepaket sama mic kan? Iya, bawaan mic biasanya. Ada yang dikasih, Bawaan ada yang enggak. Yang saya mah enggak. Nah, ini nih yang paling murah nih, 900 Ada yang ribu. 900 nih. 900 ada tuh. Samsung C01. Ini udah maksudnya dengan harga segitu tuh udah bagus lah gitu ya. Udah worth it lah. Cuman kalau punya duit lebih, mendingan di Buat ini, Ran. Kenapa? Tapi kayak Gimana? buat kalau buat suara Buat perbandingan Behringer mic kondenser. itu 800 Nah, ini juga bisa tuh. nih, 800. Nah, beda dikit mending Samsung. Oh, mending Samsung. Yang Samsung beda, Samsung emang spesialis di audio kan, jadi beda. Cuman kalau mau murah Lebih meriah bagus ya lagi ini. Audio Technica yang dipakai itu Perandi. Ya ini lumayan yang saya. Nah, itu suaranya paling bagus di antara kita itu. Kang Randi, saya tuh pernah nonton suatu review ya. Ya. Untuk memulai suatu podcast. Nah, sebetulnya mikrofon juga harus dibedakan kalau ada 2 orang. Ya. Yang satu, entah kalau saya salah, yang satu dinamis, yang satu kondenser. Nah, betul nggak begitu? Oh, mungkin karena ini Mas Panji, kalau kondenser kan sangat sensitif ya. Dia jarak 2 meter, 3 meter. Iya benar. Kecap juga kedengeran. Nah, iya. Nah, jadi mungkin maksudnya dia dibedakan supaya nggak kayak feedback masuk ke mic yang lain. Jadi misalnya si pembicara lagi ngomong, si suaranya tuh nggak masuk ke mic si ininya, moderatornya, jadi kan nimpah. Itu mungkin tujuannya. Karena kondensor itu sangat-sangat sensitif. Ada yang lagi rekaman, ada tukang bakso lewat tuh, tok kecil itu kedengeran. Ini pertanyaan lagi. Kalau yang tadi USB interface itu kan ada 4 input ya. Satu pakai ini, yang lainnya satu pakai kondensor, yang lainnya pakai dinamis, bisa kan? Nggak masalah kan? Bisa. Makanya di interface yang tadi dia ada colokan 3, terus tengahnya ada lubang lagi. Bentar ya, saya bukain. Behringer. Nah, ini iya. Nah, ini yang tengah ini dia buat yang tengah biasa ya. Jack gitar lah, jack mic. Jack gitar, benar. Jack mic biasa dia bisa masuk ke situ. Oh, jadi bisa juga. Jadi sebenarnya bisa lebih irit lagi tuh Mas Pan. Mungkin mic yang dinamis kan nggak semahal mic kondensor kan? Betul. Cuman itu kalau podcast, kalau pakai mic dinamis yang biasa, yang harga sejutaan, si posisi mulut terhadap mic masih deket banget Mas Panji. Dekat ya. Kalau mau mic dinamik yang bagus, yang bisa buat podcast yang jarak jauh gini, mahal pasti 4 jutaan. Nah, ini Ran,
Gimana? tadi kan ngaruhnya ke sensitivitas si kondensor tuh, si mic kondensor. Ya. Kalau ada 2 mic kondensor dalam satu ruangan, apakah timpa-timpaan nggak? Gitu. Nah, mic kondensor ada beberapa macam. Ada yang dia istilahnya apa ya? Ada range-nya. Jadi dia ada yang range-nya depan belakang. Kalau depan belakang tuh berarti dia bisa nangkap suaranya di bagian depan mic sama belakang mic. All around ya, Ya seruangan. begitu. Saya lupa. Saya istilahnya Oh, lupa. itu Apa sih namanya, Rik? Istilahnya tuh. Samsung kalau tuh mic- depan belakang, nggak bener? Benar. Nah, kalau mic yang Jadi yang saya bentuk ini bentuk O ya. Apa ya sih berarti sebut? cari-cari kondenser yang bentuknya kayak dinamik. Audio Technica banyak. Nah, mic yang saya pakai ini, dia sensitivitasnya cuma ke depan doang, Mas Panji. Jadi suara-suara di belakang sini, di sekeliling sini, dia nggak akan kerekam. Dia cuma ngerekam di bagian depan mulut saya aja nih. Ini kelebihannya Audio Technica. Ada Samsung yang dia cuma bisa ngerekam satu arah depan doang, tapi harganya di atas 2 jutaan. Istilahnya apa, Rik ya? Lupa saya. Nah, eta intinya. Apa ya? Mohon gini. Eta. Udah lupa Mas Panji. Mending kalau nanti mau beli, nanya lagi aja ke saya. Jadi sama saya dicariin si spek ininya, spek mic-nya. Kalau yang saya tahu, yang satu arah cuman ini nih, yang harga paling murah, mic AT 2020 ini, cuman satu arah. Jadi nggak akan saling menimpa kalau kita bikin podcast. Kalau yang tadi Samsung sama Behringer, dia 2 arah, depan belakang. Pasti nanti nimpah si suaranya. Betulnya mungkin bukan nimpa ya, tapi jadi suara pembicara 2 masuk ke yang satu, Unidireksional masuk ke ya. yang 2 gitu ya. Ya, benar-benar bidireksional sama Unidireksional atau apa gitu ya. Cobaran cari di Toped yang mic Unidireksional. Biar sekalian kita ini. Oh ya. Tapi sebetulnya nggak akan feedback kan? Karena Nggak, kan feedback kitanya nggak. pakai headphone. Ya, feedback mah enggak, cuman itu teh nimpah teh gini kerekam di yang satu lagi. Suaranya nanti pas ngeditnya mungkin kalau untuk keperluan Nah, ini misalnya ini ada gambarnya kelihatan nggak bulat? Ya. Ada bulat kecil kan? Nah, ini berarti unidireksional, cuman ke depan doang sama ke samping. Depan doang ya. Nah, kalau yang Samsung dia bulat semua, gitu. Yanmai, mereknya nggak begitu meyakinkan. Kalau mau main mic mah mendingan itu aja, Samsung, Behringer, AT, Rode, itu udah jaminan lah. Dan ketahanannya juga bagus gitu. Ini mic mahal ini mah. Nah, sekarang ke softwarean. Oh ya, hardware udah beres. Masih ada pertanyaan nggak nanti ke software kalau udah? Oke, tutup hardware. Sebenarnya ada yang video ini masih belum dijawab. Ini Randi, kalau kita pakai kan ada tuh clip on Boya itu speaker ya. Ya. Nah, itu bisa nggak? Benar. Bisa yang kan wireless si clip on Boya ini kan nih. Nah, ini nih. Nah. Colokannya Mas Panji lihat. Pasti kalau clip on colokan kecil. Jadi kalau Mas Panji mau colokin ke USB interface, pakai converter biar jadi gede colokannya. Tapi bisa dipakai itu, dan Mas Panji ada kayaknya. Bisa. Hanya itu stereo ya? Gimana, Rick? Stereo? Inputnya stereo? Enggak, ini mah kalau yang ke handphone ada clip on yang mono. Ini mah contoh mono, aja. Ada clip on mono ada, cuman 2 garis. Ini mah buat handphone. Kalau mau murah mah Mas Panji clip on tuh di Jaknot cuma 6 ribuan tuh. Cuman ya suaranya ya gitu aja. Iya, suaranya ya gitu. Ini kan buat suara yang proper untuk ditampilkan keluar gitu kan. Iya. Ada clip on yang suaranya bagus, proper. Ya harganya sama dengan mic condenser gede, bisa 1,5 juta ke atas.
Atau Mas Panji udah ada yang di sana apa? Ada nggak mic yang itu? Yang ada mah ini. Yang sudah ada itu mikrofon dinamis. Terus ya sama ini. Sama si Vivine ini nih. Oh, Pilihannya susah juga ya. Sekarang si Iya, Vivine susah itu dia USB ya. USB. Berarti kalau ini mendingan Mas Panji pakai yang USB itu cuman buat sendiri lah. Iya. Ya. Tapi kalau untuk setting up untuk podcast harus setting dari awal sih. Kalau suaranya dialog. keren kayak Randi gitu, bener bagus itu suaranya itu. Ya, apalagi sih Mas Panji. Masalah hardware. Sip lah. Jadi merek Samsung yang Rani pakai itu dia sebenarnya pemain efek gitar. Samsung itu. Abang Samsung apa? Zoom ya? Zoom tuh dia banyak main di efek gitar, mungkin dia pakai yang bikin produk yang buat audio interface. Ya, Kalau emang Focusrite itu dia pemain khusus buat ini, buat interface audio interface. emang baru Rick. Sama Behringer segala ada, Behringer. Benar. Emang baru bisa ngeluarin audio interface. Ngeluarinnya. Emang baru pisan. Di Indonesia juga nggak ada kayaknya. Saya cuma lihat satu seller, terus udah ngilang aja, nggak ada yang jual lagi. Gimana? Ada lagi tentang hardware? Untuk kamera, Mas Pan mau pakai kamera yang udah ada atau? Nah, kamera itu sebetulnya kita punya Canon. Sudah ada jack audionya. Oh. Nah, cuma kan tadi kelemahannya baterai itu ya. Ya, jadi kalau nggak limitasinya, kalau nggak baterai, recording Mas Panji, dia pasti setiap 15 menit dia mati. Jadi nanti terputus si itunya. Si recordingannya putus nanti. Iya. Nah, alternatifnya selain itu apa berarti Ran? Kalau itu Ran pakai yang kamera itu dia di direct ke itu bisa nggak USB ke komputer? Kalau kamera-kamera yang low end ya, yang menengah ke bawah nggak bisa, Rick. Dia nggak ada ininya, nggak bisa ada sinyal videonya tuh. Jadi intinya emang repot lah. Jadi mesti dihack. Jadi bukan kayak bawaan kamera yang emang bisa kayak gitu. Ini aja Berarti kan harus kemarin rekam di kameranya ya? betul. Ada beli alat lagi tapi mahal lagi, namanya apa sih? HDMI. Aduh lupa lah, ada kayak layar gitu. Dia bisa ngerekam eksternal ke komputer, tapi rudet lah. Nyetingnya rudet, harganya mahal. Nah, Mas Panji yang ada pakai apa itu yang ada di sana kameranya? Canon tipe apa Mas Panji? Canon berapa ya? Biar nanti sekalian diliatin apakah itu bisa untuk record lama atau gimana gitu. Canon berapa ya? Lupa lagi. Canon D berapa gitu. Istilah di SMS ya. Tapi tipe D kan? Yang gede gitu kan? Tipe D. Kayaknya mah 80D ya Mas Panji ya? Nya anu meureun yang murah. Tapi tipe D80 deh. Ya D80. 80 ya. Coba Ran, gimana kalau D80? D80 teh sama kamera saya yang 200D, itu teh adik kakak. Jadi kan keluarnya duluan 80D dengan body DSLR. Nah, yang saya tuh adiknya. Dia bodinya lebih kecil, dia tuh transisi antara SLR sama mirrorless dan harganya lebih murah. Cuman ya 4 jutaan, 3,5 4 jutaan. Untuk long record, maksudnya nge-record panjang video itu udah bisa? Nggak bisa, tiap 15 menit mati. Walaupun kita listriknya pakai extension gitu ya, nyala terus, tetap dia si kameranya punya keterbatasan untuk ngerekam. Kelemahannya itu. Karena memang buat ini ya, bukan buat khusus video ya. Benar, nama juga kan kamera buat foto. Dibikinnya. Iya. Kalau kita juga punya kamera. Nah, ini kalau kamera mau beli ya itu paling beli Sony, itu mah unlimited listriknya, unlimited recordingnya. Atau udah aja beli GoPro. GoPro kan sekarang yang GoPro 7. Sony tipe, Pak. Kenapa?
Tipe GoPro apa ada. Sony? Gimana? Kalau Sony-nya? GoPro, ya, Oh, Sony-nya A6400. 6.400 ya. Coba ya saya buka. Tapi Ya. kayak bukan solusi deh kalau harus beli kamera yang 12 juta ya. Bener nggak Mas Pan? Jangan. Oh 12 itu. 12 juta itu. Kirain deh. Kalau Ngeri. pakai Cuma 3. kamera ini bisa nggak Ran? Kamera Kamera yang itu yang memang khusus video. Kamera Camcorder, Handycam. ya. Webcam. Ya itu handycam, camcorder bukan bisa. handycam yang agak besarnya itu yang masih pakai kaset. Oh, jangan atuh. Bisa tapi repot nanti si apa namanya istilahnya itu? Copy Konversinya. filenya tuh. Konversi dari kaset jadi digitalnya itu yang repot. Kalau kata saya, kalau nggak mau ngeluarin duit buat kamera ya, pakai handphone. Tapi ya siap-siap ribet. Kalau nggak mau ribet, mendingan beli apa? Kayak model-model GoPro gitu. Udah itu mah bisa unlimited. GoPro juga sekarang udah bagus kok, hasil ininya udah lumayan jernih kok. Ya, 4 jutaan. Kan ada GoPro KW kan ya? Ada. GoPro Merek KW. lain. Ada banyak. Daripada GoPro KW mending beli handphone Sony yang bekas lah, 1,5-an itu udah keren itu videonya. Ini kok beli HP Huawei P10 kan itu kan udah di blacklist di IMEI-nya kan. Orang jual tuh murah-murah pakai kameranya doang. Apaan namanya? Huawei apa ya yang kemarin tuh pokoknya mah udah di P30. Hah? P30 atau P10? Berapa ya? Lupa. Pokoknya yang bawah aja yang dia belum masuk Indonesia yang masih ilegal ya. Nah, itu jualnya murah-murah tuh. Kalau nggak Motorola apa ya? Yang kameranya bagus tuh yang hampir sama dengan kamera. Itu murah cuma 3 juta. Sony juga keren loh, Sony XZ gitu. Ah, itu bagus. Sony XZ tuh sekarang second-nya yang Jepang ya, itu cuma 1,5 loh. Itu kameranya udah keren pisan. Bisa tuh jadi solusi. Asal Sony mau ribetnya XZ. aja nyolokin ke komputernya. iPhone gitu ya bisa ya. Kan punya operator. Ada operator. Iya. Dan itu sebenarnya kan cuman ya memang ada tripod, di bawah tripod itu ada laptop khusus cuman buat record videonya doang gitu. Itu cuma 1,5-an loh sekarang nih, ini XZ nih. Yang baru XZ1 lah, jangan baru yang XZ. 2,5. Itu kok jangan yang baru, beli yang Docomo aja, UI atau Docomo. Nah, nanti Pak Randi bicara juga kalau menggunakan handphone, kabel-kabel apa yang diperlukan? Cuman kabel USB aja, Mas Panji. USB doang, Mas Panji. USB aja. Cuman ya itu nanti aplikasinya itu yang rudet, mesti bikin gini lagi, Mas Panji. Susah dijelasin di teks mah. Masih sharing lagi. Ini saya bukain. Maksudnya gini Mas Pan. Nanti operatornya ikut ini aja, ikut Zoom ke Randi. Bukan Zoom. Nanti Mas Panji sewa expertise Randi ke sana, settingin itunya. Lumayan loh. Masalah gini, sekarang daripada beli kamera 12 juta, mending bayarin Randi ke sana. Sambil ngajarinnya bukan cuma ngajarin itu, tapi ngajarin settingnya, ngajarin operatornya. Jajan saya mahal kok. Kemenkes. 1 jam berapa? Lumayan. Per jamnya dicasnya. Itu hire sebagai expert gitu. Pilihannya yaitu mau beli kamera 12 juta atau dengan budget minimal. Dan Randi itu bisa dikontak kapan aja kalau ada trouble kayak gini. Ran, tolong ini gimana? Woi, Randi mau. Gitu. Randi mah tinggal dipesenin hotel. Ganti hotel aja pengendaraan. Iya. Nanti saya siap nganterin, Ran. Gampang itu. Tapi benar Mas Ben, jadi perlu kan si operatornya juga perlu untuk di-train juga sih. Gimana cara ininya. Dan aku pikir itu solusi yang bagus. Jadi kita memanfaatkan dana yang minimal, walaupun budget maksimal, budget ada gede, tapi kalau misalkan operatornya tidak di-train well gitu juga hasilnya mungkin bisa agak kurang gitu. Sekalian nanti masuk bisa alatnya itu bisa langsung dicoba simulasi podcast gitu. Nanti lihat edit segala macamnya bisa itu. Kan saya siap nganter. Siap. Atau pas Mas Panji ke Bandung kan bisa main ke Randi atau gitu.
Sip. Atau gitu bisa itu. Itulah pentingnya membangun jejaring ini kan. Silaturahmi masih terjalin itu kan kayak gini. Ternyata kan selama ini kita nggak tahu kalau Randi itu ekspertisnya di bidang audio, YouTube itu udah mumpuni lah gitu. Perlu dimanfaatkan ini. Ya, betul Di Mas zaman Ban. digital community 5.0 ini. Nah, itu. Wih. Jadi kalau Rani itu saya lihat berangkat dari software dulu kalau kayaknya. Bisa ngedit video, bisa ngedit audio. Ditambah dulu ada hobi fotografi. Nah itu digabung. Jadi kalau memang saya lebih ke hobi musik dulu. Hobi musik. Nah, gimana nih main-main masukin video, akhirnya belajar video editing, gabungin, ya udah kayak gitu. Kalau ke podcast sih belum pernah, cuma mungkin teknisnya hampir sama lah dengan podcast. Pak Erik juga lumayan jago juga dia bikin recording jauhan gitu, digabungin, hasilnya keren itu. Yang itu Himbio. Kalau orang lihat kan kayak yang main live bareng kan, padahal sebenarnya seorang dulu yang bikin, gabung sama yang lain gitu. Orang nyangkanya tuh main barengan dalam waktu yang sama. Iya. Nah, itu memang dibutuhkan skill juga gitu. Itu Mas Ban, saran saya. Sip. Pakai kamera itulah. Saya juga kepikiran itu untuk kalau misalkan saya butuh. Soalnya gini, saya lihatnya si Soleh Solihun, dia mah simpel bisa kalau nge-recordnya udah pakai handphone aja, pakai tangan. Si Panji ngikutin, Panji Pragiwaksono dia bikin juga kameranya pakai handphone, tapi dia pakai audio interface gitu. Jadi buat suaranya lebih proper lagi gitu loh. Dan sebenarnya kamera-kamera handphone sekarang juga udah keren-keren kok displaynya gitu, tampilannya. Apalagi kelebihan pakai handphone ya kok ya, si lensanya udah wide kok, jadi dia itu bisa jarak dekat naruh handphone tapi area coverage kameranya lebar. Kalau kamera pakai SLR nggak bisa kayak gitu kan, harus pakai lensa khusus kan. Bisa beli lensa lagi, lensanya mahal 2 juta ke atas mah gitu. Beli lensa sama beli handphone, mendingan beli handphone gitu. Udah keren kok. Terus yang paling penting Mas Panji, kalau kualitas podcastnya mau bagus, lighting. Ini kenapa saya cahayanya bagus, ada lightingnya Mas Panji yang bener gitu. Bolehlah saya cuma ngerekam pakai handphone, tapi lightingnya bener. Pandi pakai itu ya, pakai yang lampu lingkaran itu ya? Yang bulat ya? Enggak, itu mah mahal. Saya mah beli di Borma 100 ribuan. Jadi emang kalau misalnya kita nggak mau rudet, udah pakai ring light 1,5 juta tuh, udah pasti bagus. Kan itu apa yang di Borma kan? Kayak gimana? Di Borma ya ada lampu namanya lampu jamur. Mereknya apa ya? Sunli, punya lampu jamur. Jadi si bentuknya tuh kayak jamur gitu, dia melebar. Jadi bukan kayak bohlam gini. Nah, saya coba dicari ya di web. Coba. Nah, lampu jamur. Sekarang ke lighting. Lighting perlu. Itu dia nyolok ke listrik atau gimana? Nyolok ke listrik. Bentar ya, coba dilihat lampu. Sen itu. Nah. Saya pakai ini LED kayak neon gitu. Murah juga itu 30.000 dan tapi cahayanya oke lah, lumayan. Saya pernah nyoba, cuman emang kurang nyebar kok, jadi nggak kayak studio kok. Bentar ya. Kalau ini kan dia udah melebar. Mana ya? Modelnya kayak lampu sorot gitu atau gimana? Bukan? Gepeng, lampunya tuh gepeng. Semni. Atau itu handphonenya tunjukin aja ke lampunya, Ran. Ini bentar.
Susah, Susah. susah ini kabelnya Pak Belit. Ini ada nih ada. Ada. Ah, Ini kayak gitu. Oh, itu ditempel Sama. di atas, Ran, dicolokkan atas. Atau kamu Nih. bikin stand sendiri? Nah, ini udah beli lampunya kan kayak jamur gini dia udah nyebar kan. Nah, kita beli sekarang si dudukannya Filternya. sama asistennya. Kembalilah ke Jaknot nih ya. Wah, ini one whole package nih Mas Panji nih, kursus bikin podcast ini. Iya. Taruh extend. Cuma 60 ribuan. Nah, ini nih. Nah. Ini Mas Panji 59.000. Itu udah ada ininya, ada diffusernya. Enggak, belum. Ini kita baru ngomongin stand sama lampu. Ini standnya ya, 60 ribuan. Taruh di sini nih. Nah, sekarang kap lampunya khusus. Beli lagi, murah juga. Jaknot lagi. Jaknot lagi. Jaknot lagi. Emang Jaknot juara lah. Barang-barang murah. Apa ya, lupa kata kuncinya. Bentar. Nah, ini dia. Oh, itu udah langsung ya. Nah, Payungnya itu pakai nanti, payung nggak, Ran? Enggak. Payungnya beli lagi ya? Enggak, Oh, itu nggak ada pembalikannya ya? Enggak, Dibantuin jangan. sama payung gitu. Jangan. Kenapa saya beli lampu yang Semni? Dia kan langsung taruh di sini, Rik. Mana sih ngegedenya gimana sih? Klik. Nah, langsung taruh di sini. Dia langsung nyebar, nggak usah pakai reflektor. Kalau kita beli lampunya bohlam, bulat, dia kan si cahayanya kan user ya. Ya, si cahayanya kan dia mantulnya kan kemana-mana. Kalau yang lampu Semni tadi dia kan searah. Jadi udah bagus. Jadi lampu. Jadi kalau dirunut lampu itu yang berapa watt yang kamu pakai, Ran? Nah, lampu saya pakai yang kecil ada 2 ya. Saya pakai lampu tuh 2, sebelah kiri sini. Nah ini sebelah sini dia pakai yang kecil 24 watt. Nah yang sebelah sini ini pakainya yang lebih gede yang 35 kalau nggak salah. Tapi si lampunya jangan diarahin ke muka, pantulin ke tembok. Jadi di depan saya ini tuh tembok ini. Ini kan CPU, lainnya tembok ini. Pantul ke sini nanti kayaknya mantul ke muka. Jadi posisi lampu itu sejajaran dia. Benar, sejajar saya tapi mantul. Jadi mantulnya ke tembok. Jadi soft ke mukanya. Itu menghindari penggunaan payung, penggunaan diffuser. Soalnya kalau pakai diffuser pakai payung. Nggak, masalah kan gini. Kalau misalkan nanti saya kebayang ya, saya mau posisikan kalau Panji bikin podcast di ruangan berarti kan. Betul. Di ruangan dan orangnya juga hadap-hadapan. Nah itu solusinya gimana? Pakai payung? Nah kalau untuk kasus Panji, mendingan beli jangan payung, tapi beli diffuser. Bentar ya. Ya maksudnya yang diffuser itu. Jaknot lagi. Jaknot biasa. Bukan apa ya? Lighting. Nah, ini dia. 116.000. Nah, ini Mas Panji. Tapi itu nggak panas kan lampunya kan? Nah, sebenarnya ini fungsinya itu pakai lampunya itu lampu studio kan mahal tuh sampai 2 jutaan gitu. Iya, benar. Kenapa saya pilih lampu Semni? Dia udah ini bagus si cahayanya yang 35 watt tuh udah mumpuni buat lampu kayak gini. Sebenarnya saya ada satu lagi lampu. Bisa pakai diffuseran. Bisa pakai ini udah bagus. Bentar ya, saya turun dulu, saya ngambil lampu, ada lampu yang gede yang saya biasa pakai. Bentar ya. Silakan. Bener Mas Pan, Randi itu bisa dipakai buat konsultan setting podcast. Ternyata ilmunya dalam juga Randi. Pangandaran Mas Pan? Pangandaran. Tapi keluarga ketemu dok. Ya kemarin ketemu itu temennya Erik gitu. Dokter Yani. Dokter Yani. Gitu. Dibilangin. Hente. Udah buru-buru. Cuma berapa menit kemarin? 10 menit.
20 menit. Kayak konsultasi gitu atau apa? Iya, kita mereka mau minta bantuan kita untuk mendampingi, ya menemani lah dalam menangani COVID-19 di Pangandaran, masuk analisis data dan lain sebagainya. Jadi kayaknya kan sekarang udah zona kuning tuh Pangandaran. Jadi dari biru menjadi kuning, nah rewas gitu orang di. Iya. Oh, Jadi itu pertanyaan juga, apa Mas Pan? Dari biru ke kuning itu apakah gara-gara akses wisatawan dibuka atau gimana? Ya, ada peningkatan kasus. Sudah nambah kasusnya. Kasusnya kasus domestik atau dari luar? Ada import, ada apa istilahnya? Sebetulnya kalau dibilang domestik belum meyakinkan juga ya, karena kebanyakan di sini import cases. Jadi orang datang terus tinggal di sini menularkan ke yang lain gitu, sebetulnya begitu. Jadi bukan lokal, memang bukan areanya, tapi bukan di daerah wisata itu atau gimana? Ya di salah satunya di salah satu kecamatan daerah wisata. Okay. Jadi ya intinya sih meminta bantuan. Karena besok mau rapat dengan Bupati, Pak Erik. Oh iya. Besok ada rapat dengan Pak Bupati, ingin mengetahui kenapa bisa jadi kuning, karena gitu. Terus Mas Panji hadir? Nggak tahu nih, tapi kalau bahan kita udah bahan laporannya. Randi udah hadir nih. Nih ya, nih. Lampu jamur nih. Itu yang harganya berapa? Ini lampu jamur tadi ya. Beli gimana? Di Borma berapa harganya? Yang Borma itu? Ini yang di Borma ini teh cuman 100, di bawah 100 lah, murah, di bawah 100. Ini teh yang paling gede teh 24 watt. Ini yang buat yang mainnya 24 watt. Nanti yang satu lagi yang di bawahnya yang wattnya lebih kecil. Itu buat apa? Ada 2 lampu gitu? Kan di kiri dan kanan, Rick. Jadi si mukanya 3 dimensi. Oh iya. Sini biar nggak hidung sabulah. Ya benar. Tapi harus kecil sebelah. Kalau dari tengah? Dari tengah mah ya nggak bisa, jadi flat mukanya, nggak 3 dimensi nanti bentuknya. Oh. Nah, kenapa harus kecil sebelah, Ran? Kalau di fotografi, Rick ya, jadi yang sebelah sini lebih gelap daripada yang sebelah sini. Jadi kebentuk nanti mukanya. Oh, ada efek ya? Kalau sama-sama terang jadi rata nanti mukanya. Nggak biar mancungnya Randi kelihatan. Nah, itu satu. Kalau mau pakai tanpa softbox sebutnya, tanpa softbox. Ya, softbox. Nah, kalau mau pakai softbox, belinya yang kayak gini. Ini murah juga nih, 100 ribuan. Tapi si intensitas cahayanya bagus. Ini LED 30 watt. Mereknya Stark. Itu gini, Ran. Berarti kalau yang pakai jamur itu nggak usah pakai softbox ini. Ya, karena dia udah nyebar rata kan. Nyebar rata. Tapi kalau di ruangan, sebenarnya si softbox ini diperlukan nggak sih dengan lampu jamur yang tadi? Kalau di ruangan yang lebar gitu ya, mending pakai softbox. Jadi si cahayanya tuh halus ke muka tuh. Pakainya kayak softboxnya apa ya? Lupa. Softbox itu buat ini nih yang jadi si cahaya itu. Ini sih yang di browser nih. Diffuser. Oh, yang kayak payung itu ya? Kayak payung. Payungnya kalau bisa belinya jangan yang segi 4, belinya yang segi 8 yang oktagon. Dia cahayanya lebih nyebar. Ini ilmu juga ini. Gitu. Kalau Randi kan punya tempat khusus, jadi nggak perlu bongkar pasang nih. Kalau saya kan di ruang tamu kalau bikin itu tuh. Itu pakai apa ya cahayanya? Di ruang tamu. Saya juga di ruang tamu. Si lampu jamur. Oh, itu bongkar pasang itu? Bongkar pasang itu kan payungnya bisa ditutup, Rick. Ditutup nanti kalau beres pakai. Oh, Randi itu nggak di ruang khusus? Nggak, di ruang tamu saya juga. Oh, kirain teh punya ruangan private sendiri gitu. Enggak. Ini sekarang saya di kamar pakai lampu jamur. Kalau saya lagi syuting di bawah di ruang tamu pakai lampu softbox.
pakai ini lampunya 100 ribuan daripada Settingnya berapa menit tuh, Ran? bentar tuh kayak ngebuka payung doang atau Oh, Buka Masa payung, lama? colokin, cetrekin, udah selesai ya. udah. Hmm, hmm, gitu. softbox. Ya pas Nanti kayaknya nama-nama ininya, Ran, nama-nama keywordnya tuh perlu di-share juga tuh. apa ditulis sekarang saya ngetik teh suka Apa-apa? lupa. Ya, jadi ini payung oktagon nih. Payung Rek. oktagon. Kata kuncinya Iya. softbox Cari oktagon. di Jaknot. Kalau saran saya tuh buat alat-alat yang kayak gitu, kadang Tokopedia jual, tapi dia barangnya sebenarnya barang Jaknot juga. Iya, benar kok saya pernah kayak gitu. Saya Ran Orang pernah. Jaknot yang jual gitu. Bukan orang Jaknot, ada orang memang sengaja dia Ngambil. nggak beli di Jaknot, dia simpan, dia Jual jual lagi. lagi di Topet dengan harga yang Oh. lebih mahal. Itu yang saya cerita, saya beli heat gun itu di Topet tuh 90.000, pikir itu paling murah gitu. Ternyata di Jaknot harganya cuma 60.000. Itu. Jadi sebenarnya kalau buat barang-barang kayak gini, bukan elektroniknya lah ya, buat pendukungnya lah, itu Jaknot lah. Apa ping? Keywordnya? Softbox oktagon. Softbox oktagon. Nah, 100. Tapi itu belum ada stand-nya ya? Stand yang tadi, bentar. Tadi namanya light stand. Ini apa? Light stand. Oh itu doa. Light Ini juga nih. Ini lamp apa sih namanya? holder, single Lamp socket. holder. Oh, ini aja di screenshot ya, di screenshot. Iya. Nanti kan ada rekodnya. Oh iya benar-benar. Nah, Kak kalau beli lamp holder, pastikan yang E27, jangan yang selain E27. Karena Dudukannya beda colokan. E27 tuh yang normal lampu-lampu kita itu E27. itu udah termasuk kabel ya? Udah ada. Coba klik yang gambar kedua nih. Itu tuh yang ada kabel. Udah ada kabelnya ini. Ya, yang kedua nih, gambar kedua nih. Kelihatan, itu ada kabel panjang. Gambar kedua tuh mana sih? Ini. Berarti ada 4 ini ya, untuk lighting itu ada 4 unsur ya. Yang 1 stand, 2 dudukan lampu, 3 lampunya sendiri, 4 reflektor itu ya. Softbox. Kalau reflektor itu payung. Ya softbox itu. Softbox ya. Softbox itu 4 biji ya yang di 4 biji. Tapi sebenarnya murah juga. Itu untuk 1 titik. Gimana? Nggak jelas? Itu untuk 1 titik ya? 1 titik. Nah, nanti Rick kalau pengen lebih hemat itu kan kalau lampu tuh minimal 2 ya, yang saya bilang tadi, di depan atas sama depan bawah, depan sejajar sama depan atas. Si depan atas itu kan buat main light-nya, buat daerah sini nih. Daerah sini. Nah, si yang kecilnya sejajar kan di sini. Kalau mau hemat, jangan bikin 2 lampu. Erik beli reflektor, Rick. Reflektor ya? Reflektor nih ya, saya cariin. Mana ya? Nah, ini nih. Murah ya. Nah, ini taruh di sisi yang sebelahnya, jadi mantul nanti cahayanya. Lampunya. Oh, dia mantul dari yang lampu utama ya? Ya, istilahnya tuh fill light istilahnya tuh. Fill light buat yang area gelap. Sini nih, area gelap. Dan ini ilmu ini. Kalau mau hemat gitu. Kalau mau lebih hemat, kenapa? Berarti lebih murah kan kalau itu, kalau kita hitungin dari awal, dari lampunya aja anggaplah 100. Stand-nya 60 ya? 60. 100, 160. Terus si reflektor ini 30, 200. Sama softbox, ini softbox 100. Softbox 100. Ya. Kalau yang udah jadi berapa, Ran? Yang berarti 3,5. Kalau yang udah jadi gimana? Ya, yang udah, maksudnya yang selain ini kan budget ini kan. Kalau yang normal orang jual. Yang normal kalau buat 1 orang pakai ring light 1,5 juta. Dan kalau mau kayak settingannya kayak gini ya, kayak kita pakai softbox, itu minimal 5 juta mah keluar. Karena lampunya aja udah 1 jutaan lebih. Berarti jauh lebih hemat lah, dengan 400 bisa dapat kualitas yang mirip atau mungkin bisa sama, itu jauh bisa. Karena penting banget kan si cahaya buat kualitas. Orang kadang ngelihat pertama kali dari gambarnya, gambarnya jernih nih gitu.
Bahkan kamera jelek juga kok ya. Kalau lightingnya bagus mah jadi bagus udah. Dan ini HP saya juga bukan HP bagus tuh. HP Redmi Note jadul. Iya sih, apalagi kalau misalkan pakai yang Sony XZ itu ya. Wah, lebih jernih lagi. Jernih lagi. Ini pakai kamera jadul saya. Wah, itu solusi banget Mas Panji itu. Jadi kalau buat Mas Panji mah mending pakai yang tadi Mas Panji, softbox 2 aja kiri kanan. Nanti yang sebelah kirinya dia yang wattnya lebih kecil. Gitu. Oh iya, Pak Randi, aku agak kembali ke awal tadi. Ya. Kalau misalkan ternyata kita menggunakan HP ya, Ya. Dari kondensor mic itu ke HP, gimana, bisa nggak? Dari kondensor mic ke HP. Nah, nggak bisa karena colokannya habis. Pengen live gitu ya dengan IG gitu atau Facebook. Oh, bisa Ran. Dan lain sebagainya. Bisa, atau YouTube gitu misalkan. Bisa settingannya lebih ribet lagi. Jadi gini, kan HP udah nyolok tuh ke komputer lewat USB. Terus ya audio interface sudah nyolok kan ke komputer. Nah, sekarang pertanyaannya pengen live, install yang namanya OBS. Ini sekarang saya lagi pakai OBS. OBS. Ya, nanti di OBS live itu streaming ya. betul. Nanti di OBS itu ada opsi kita mau live-nya kemana, ke Facebook, ke Instagram, ke YouTube. Dia udah ada linknya. Ya, ada key-nya, ada key code-nya. Benar. Kan? Kita harus minta key juga dari si YouTube. Betul. Benar. Ya itu mah kalau mau nanti dijelasin terpisah lah soalnya. Lumayan itu mah lama. Ketika Randi diantar oleh saya ke Pangandaran. Iya. Kayaknya butuh Erik juga. Kalau OBS itu untuk kabel-kabel. OBS itu yang dari ini nggak? OBS itu yang dari software di HP atau di ini? Di PC. Di PC, komputer. di komputer. PC ya? Sebenarnya kalau misalkan bisa dijelasin nggak kan itu yang apa? Yang dibuka Randi apa aja? Yang dibuka Randi sama bentar. fungsi-fungsinya. Cara share screen-nya gimana ya? Bentar. Di stop dulu ya ini ya? Stop dulu aja. Bentar. Share screen. Kalau mau nge-share semua gimana sih caranya? Share gimana? Kelihatan semua nggak? Iya. Kelihatan Ran. Kelihatan semua. Nah. Kelihatan semua. Bentar ya. Pertama saya buka ini. Nah ini. Droid Cam. Nah ini si Droid Cam ini fungsinya nyambungin antara antara handphone dengan komputer. Dia record juga nggak? Nggak, bukan. Dia cuman kayak interface nyambungin doang. Oh iya. Ngalirin sinyal dari handphone ke komputer. Itu pakai green screen-nya itu ya. Pakai hijau ya. Mas Panji dari ditipu studio itu Mas Pan. kelihatannya gagah studio gede ya. Ini 15 ribuan nih satu daripada beli yang mahal. Beli meteran itu ya. Kain biasa tuh. Kain biasa beli di pasar baru 15.000. Oh, Rek. Soalnya kalau green screen beneran mahal 500-an. Enggak salah ditempelnya pakai paku biasa. Pakai paku sama rafia. Enggak, itu anaknya Randi berdiri 2 di belakang. Ini udah ya green screen sama Droid Cam. Yang kedua, ini kan si HP saya kan arahnya kebalik kan. Dia pakai kamera belakang. Otomatis saya nggak bisa ngoperasin handphone. Ya, install lah yang namanya ini SCRPY. Nih. Oh, jadi biar handphone bisa ke ini, kebaca. Ya, nih handphone saya. Nah, ini. Oke, baru tahu saya. Nah, inilah. Ngoperasiin handphone dari laptop. Dari komputer, pakai komputer. SCRPY. Ini handphone itu saya nih. Semua jenis HP bisa. Bisa. Ini baterai saya kayaknya lowbat 1%. Kalau mati sorry ya. 1%. Apanya yang mati? Ini SCRPY. Udah kelihatan 1%. SCRPY dia
buat ngeremote fungsi handphone dari komputer. Iya, ya. Nah, udah. Yang ketiga, OBS. Nah, ini OBS. Nah, ini Buat OBS. itu di-share kemana ya? Nah, si OBS ini kita nyusun tuh, misalnya badan saya ada di mana nih, coba lihat ya. Nah, ini kan. Ini Kita bisa background-nya. ngatur gede kecilnya ya. Betul, gede kecil dan lain-lain. Sini. Positioning. Ini background-nya yang tadi hijau kan. Ini. Nah, nanti udah buka ini, kita buka Zoom. Udah Zoom-nya nggak bisa ini sambil share mah. Jadi ntar di Zoom tuh ada pilihan source videonya. Biasanya kita kalau source video kan ada pilihan webcam atau apa gitu. Ini dari OBS ya? Betul, nanti pilih OBS kamera namanya. Nanti Iya, iya. apa yang dimunculkan di OBS masuk tuh ke Akan dalam muncul di Zoom. Bener. Kalau mau pakai Zoom. Kalau cuman OBS doang mau streaming, ada nih tombol di kanan. Start streaming, start Itu nge-share recording. streaming ke itu YouTube. Ya, Instagram, Facebook ya. mau ke Facebook, Nanti mau ke klik, Instagram, ke YouTube, Nanti bisa ada muncul start. dialog box, ada Muncul ini nggak Zoom guys itu? Atau harus dari Zoom-nya? Gimana nggak ngerti Mas Nyarik? Kan kalau Instagram dia bisa share dari situ. Tapi kalau Zoom harus dari Zoom-nya ya, ngambil OBS. Benar, kalau Bukan dari Zoom OBS nge-share ke Zoom. ya benar, kita narik kalau dari Zoom, narik dari UBS-nya. Kalau Instagram, YouTube, Facebook, kita ngedorong ke Facebook-nya nanti pakai key Iya, gitu, di record gitu. Oke. Kalau itu audio editingnya dia pakai apa? Maksudnya Audio pakai editing. efek-efek ya? Oh ini Randi audio apa? Gimana? Nggak ngerti. Kalau Randi Pakai setting efek-efek audionya? Efek audio Atau bawaan flat dari mic? yang sekarang. Yang sekarang ya. Flat dari mic langsung, nggak pakai editing apa-apa. Oh, nggak pakai reverb delay gitu ya? Nggak pakai. Setting audio Randi yang mic ini pakai yang tadi itu ya, pakai yang Zoom itu ya, Zoom apa audio USB itu ya? Atau enggak langsung colok PC? Oh iya, jadi audionya ngambil dari yang tadi, yang Zoom tadi, Zoom U22. Oh, yang alat pakai jadi si mic sama Zoom itu udah sepaket, Ya. connect ke itu berarti udah kedetek kan di PC input audio itu dari mana gitu ya? Benar. Oke. Pernah pakai itu Ran? Sambil live pas sambil audionya tuh di editing. Pernah kan saya waktu itu live di Facebook sama Instagram, nyobain pakai ini. Itu pakai apa? Equalizer. Efeknya, equalizernya. Nggak pakai langsung. Jadi flat dari mic aja ya, tanpa kalau pewarnaan suara, coloring. Ya. Maksudnya Rek kan kebutuhannya dia buat musik ya Rek ya. Jadi maksudnya kalau musik mau live, audionya di ya ada di setting lagi keluarannya. Atau bisa nggak itunya gimana? Ya betul. Kalau bisa nggak itu sambil buka Nuendo misalkan? Di situ kan ada efek-efek plugin. Nah itu suaranya yang di capture yang dari Nuendo bisa? Bisa. Coba ya saya share dulu bentar. Mana sih share? Nah di OBS itu ada nih yang tanda plus. Dia ada source-nya. Nanti audio input capture. Nah nanti bisa dia manggil dari itunya, Rik. Manggil dari aplikasinya. Oh iya, bisa. Nah, cuman nanti settingannya emang agak rudet lah. Agak ribet. Tapi bisa gitu. Bisa Rek, butuh private makanya. Ini yang generiknya. Nanti kalau butuh lanjutan private. Bukan premium ya. Ya private artinya kan premium, Rek. Tapi perlu kamu Rek ini kayak gitu. Biar suara kamu nggak rada ngerebek. Ini sekarang agak ngerebek ini Rek. Ini pakai audio ini apa? Ya? Bukan pakai headset ya? Headset. Iya. Betul. Ya, gimana Mas Panji? Jadi kapan saya mau ngantar Andi ke Pangandaran? Nah. Ayo sini mari main. Tapi sudah zona kuning. Kayaknya dia nggak mainnya gini Mas Pan. Maksudnya kalau misalkan udah setting,
Randi ke sana itu, saya nganter Randi sih. Kita Mas Pan tinggal nyiapin PCR aja. ya, jadi kebutuhannya Mas Pan nggak usah pusing-pusing. Yang tadi disebutin, tinggal Mas Pan mau pesen apa, setting out gimana, nanti Randi ngajuin, oh Mas Pan budgetnya segini nih gitu. Nanti udah servisnya adalah Randi yang settingin di sana, Randi yang ngetrain orang-orang di sana, ya tinggal dihitungin aja Ada lah. Eko, naon Eko? Saya supir. Supir gitu. Expertise saya di supir gitu. Enggak, atau saya bisa yang ngajuin proposalnya bisa dari saya gitu kan. Surat penawaran pengajuan, nah thread secara resmi nanti tinggal terima aja Randi mau masukin apa nih gitu kan. Ajuin ke Mas Panji nego langsung sama Randi. Nah, saya keluar ininya invoice-nya. Oh, minjem bendera ya, Mas. Ya karena memang keahlian kayak gini kan bisa dibilang ini keahlian specialty lah, nggak bisa semua orang bisa gitu. Apalagi untuk setting alat dengan budget sangat minimum itu Randi. Nah, Mas Panjinya pergi nggak dengerin saya. Lagi di kantor Mas Panji ya. Kayaknya menjadi kantor di sini. Mungkin Mas Panji bisa ini share budgetnya berapa, nanti diiniin sama Randi. Jadi bisa audionya berapa, lightingnya berapa. Itu japri aja. Itu. Japri aja lah itu. Nanti kan Randi bisa menyarankan kira-kira yang untuk hasil optimal dengan budget yang ada kan bisa disettingkan. Begitu. Ini siapa yang chat? Oh iya sibuk. Oke. Seru podcast meeting kali ini. Mas Ban masih ada lagi nggak Mas Ban? Saya kira sudah cukup ya. Nantilah japri kita. Udah cukup lah kayaknya ya. Bahasan kali ini. Terima kasih Mas Randi. Udah keren banget ini. Keren banget Mas Randi. Pak Irek, Pak Panji. Sangat bermanfaat sekali. Banyak nih pencerahan untuk live nih. Iya. Saya cuma empatan ya kok ya. Betul. Nggak apa-apa. Karena makin dengan banyak juga belum tentu kualitasnya lebih bagus. Gitu. Justru dengan 4 ini kita lebih konsif gitu, lebih padat gitu. Dan saya pikir cukup sih untuk setting awal mau podcast. Saya juga terus terang tertarik tadi karena memang saya juga pengen gitu. Dengan budget yang sangat minimal tadi itu, budgetnya. Mungkin itu ya dari saya. Oke. Atau Mas Panji ada yang mau disampaikan? Cukup. Terima kasih Pak Randi atas waktunya, atas ilmunya, atas Sama-sama. sharingnya. Jadi semoga mungkin semakin menjamur ya podcast kita di era pandemik. Termasuk dinantikan nih karya-karya dari Pak Erik nih. Ayolah. Mas Panji mau nyanyi? Enggak. Kita takut masuk ini. Takut masuk radar produser. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih telah bergabung. Saya sebagai host mengucapkan terima kasih. Dan sampai jumpa di Zoom berikutnya. Asik. Jam 12 siang. Ya, sekarang waktunya kita untuk sholat, istirahat, makan. Oke, salam buat keluarga. File recordingnya Stay safe. Oh iya, file recordingnya Mas Panji ya. Ya, Nanti baik. kirim ke Randi aja, biar Randi yang edit tuh. Ya. Nanti ada YouTube channel ya, ada YouTube channel apa ini? Bikin Pak? Bio 2K tuh bikin.
Aktivitas V2K, Bio 2K. lah. Kalau Bio 2K terlalu susah nanti. Mending kita nitipin aja di channelnya Randi atau gimana. Randi. Kalau Oke. kita bikin khusus, effortnya terlalu gede dengan konten yang saya yakin nggak akan banyak. Paling cuma satu doang ya. Ya paling cuma 1-2 doang ya gini. Jadi mendingan kita titip aja lah di situ. Tapi ini seru ini informasi yang dibutuhkan oleh orang-orang di saat seperti ini. Oke, thanks. Kita tutup aja ya teman-teman. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.